Di sini saudara-saudara diviralkan kalau pertandingan Manchester United melawan ASEAN All Star itu tiket pertandingannya itu tidak ada yang beli. Diviralkan saudara-saudara dibanding-bandingkan dengan pertandingan Indonesia lawan Cina. Tapi kan ternyata setelah kita lihat pertandingannya 72.000 orang hadir di stadion. Dari kapasitas 87.000. Jadi siapa yang benar ini saudara-saudara? Karena faktanya juga stadion cukup penuh. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara tetangga, negara-negara serumpun Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata saudara-saudara. Tidak lebay, tidak lebay, tidak lebay. Semuanya kita bicarakan, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, pertandingan antara Manchester United melawan ASEAN All Star yang dikhawatirkan tidak akan berminat, tidak akan banyak peminat, tidak akan bisa berjalan lancar, tidak akan menarik, tidak akan tidak akan bagus, tidak akan berjalan dengan lancar saudara-saudara, karena jadwalnya yang terlalu berdekatan dengan FIFA Matchday, karena jadwalnya yang digelar setelah liga selesai, hanya seminggu setelah liga, bukan seminggu lagi, hanya beberapa hari setelah Liga Premier berakhir. Ternyata di luar dugaan saudara-saudara, pertandingan berjalan lancar, kemudian permainan juga enak ditonton sekali, dan yang paling bikin memalukan adalah Manchester United kalah. Kalah melawan ASEAN All Star yang sebenarnya bukan star saudara-saudara, bukan star semua, bukan star semua, karena yang starsnya, bintang-bintangnya, mayoritasnya itu tidak bisa bermain karena sibuk dengan agenda tim nasional masing-masing negara. Pemain-pemain Indonesia sedang pemusatan latihan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain Malaysia juga sama, sedang pemusatan latihan untuk Piala Asia, kualifikasi Piala Asia. Begitu pula beberapa pemain inti Vietnam, begitu pula juga beberapa pemain Thailand, pemain Singapura, pemain mana lagi. Sehingga yang terjadi ini pemain-pemain tidak seluruhnya star, tidak seluruhnya bintang. Tetapi walaupun demikian, ASEAN All Star tetap memberikan perlawanan yang bagus melawan skuad utama Manchester United, saudara-saudara. Skuad utama Manchester United yang sengaja dibawa untuk sebuah pertandingan yang fun football sajalah, tapi dia membawa skuad utama. Andre Onana ada di situ, Bruno Fernandes, Rasmus Højlund, Patrick Dorgu, Casemiro, Harry Maguire, semuanya ada saudara-saudara. Hanya ada beberapa yang tidak ikut, kayak Victor Lindelof, kemudian Leny Yoro, kemudian Christian Eriksen karena kontraknya sudah berakhir, kemudian ada yang cedera. Itu aja, semuanya di badan, hasilnya kalah. Dan yang mencetak gol adalah pemain dari Myanmar, Aung Aung Win. Nah, di menit ke-71 atau 72 ya, dan lewat sebuah skema serangan balik yang baguslah saudara-saudara. Bagus. Menghadapi pertandingan ini, pelatih kedua kubu, Ruben Amorim maupun Kim Sang-sik, ternyata menampilkan semua pemain, saudara-saudara. Starting line up-nya ada, kemudian di babak kedua semuanya hampir dirotasi, diganti
permainannya diganti pemainnya semuanya diberi kesempatan main. ASEAN All Star juga sama, dia main sejak menit pertama dengan starting line up ya yang campuran. Ada pemain dari Australia juga ikut di situ, bukan pemain tim nasional ya. Kemudian ada Thailand, ada Indonesia pun ada si Kakang Rudianto dan Malik Rizaldi main di babak kedua. Begitu pula Manchester United juga sama, semua pemain diberi kesempatan bermain untuk menikmati suasana dan ya hasilnya seperti itu, saudara-saudara. Sebenarnya Manchester United lebih banyak menekan. Walaupun demikian, ASEAN All Star juga memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan, counter attack juga membuat pertahanan Manchester United kerepotan. Saya nggak tahu kenapa Manchester United seperti itu. Apakah ini efek dari kompetisi di domestik, di Liga Premier yang kacau balau, atau efek dari kegagalan di final Liga Eropa, atau bagaimana, atau memang ya bapuk. Atau memang mereka klub mediocre itu tadi, bukan lagi klub besar, bukan lagi klub utama ya, klub yang mungkin Manchester United yang ini layaklah main di Liga Malaysia atau main di Liga Singapura karena kualitasnya tidak sebagus era zaman dulu, era di mana ada Cristiano Ronaldo, era di mana ada David Beckham, Ryan Giggs, Ruud van Nistelrooy masih main seperti itu. Enggak, tetapi ya saya nggak tahu apakah ini hanya karena pertandingan uji coba pemanasan, tetapi kan ya seharusnya tidak sampai kalah lah, karena mereka membawa nama Manchester United, salah satu klub yang pernah menjadi klub terbaik, klub besar, klub kaya, klub paling hebat di seluruh dunia. Tetapi ya seharusnya nama itu mereka jaga, walaupun ini bukan pertandingan resmi, ini hanya fun football. Dan Manchester United kalah atau menang di pertandingan ini, di pertandingan melawan ASEAN All Star maupun nanti melawan Hong Kong, itu dia mendapatkan 7,8 juta pound. Hampir kira-kira ya 170-an miliar saudara-saudara rupiah dari dua pertandingan itu bersih, saudara-saudara. Adalah begini, saudara-saudara. Sejak beberapa hari yang lalu, seminggu, 2 minggu terakhir ini di Indonesia ini diviralkan bahwa tiket pertandingan Manchester United di Malaysia melawan Manchester United MU melawan ASEAN All Star ini sepi peminat. Tidak ada orang yang mau beli tiket. Tidak ada peminat, pendukung penggemar bola di Malaysia maupun di Asia Tenggara yang tertarik membeli pertandingan Manchester United melawan ASEAN. Itu diviralkan, saudara. Beberapa netizen memviralkan berhari-hari, bahkan di kolom komentar saya juga sempat banyak komentar-komentar tentang itu. Ada juga YouTuber yang secara khusus membahas itu, mengolok-olok itu, bahwa membandingkannya dengan dengan tim nasional Indonesia melawan Cina yang katanya yang langsung ludes dalam waktu beberapa jam. Waktu itu saya sudah membahas itu, bahwa ini tidak bisa dibandingkan, tidak apple to apple untuk membandingkan itu. Tetapi masih aja ada orang yang membandingkan itu, dan ternyata faktanya, saudara-saudara, fakta menunjuk, ini fakta ya, ini fakta bukan hoax. Berdasarkan statistik resmi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pertandingan itu, saudara-saudara, itu ada sekitar 72.000 penonton. 72.000 penonton yang memadati Stadium Nasional Bukit Jalil di pertandingan itu. Nah, di pertandingan tersebut, dan memang stadionnya tampak terlihat penuh lah, saudara-saudara. Baik di level 1 kan itu ada tiga tribun bawah, tribun tengah, tribun atas, itu nyaris hampir penuh ya. Yang nggak penuh 100% ya, tetapi itu penuh. Dan 72.000 itu adalah jumlah yang banyak, saudara-saudara, dari sebuah stadion yang bisa menampung 100.000, tetapi sekarang kapasitasnya diperkecil karena alasan keamanan dan lain-lain menjadi sekitar 87.000. Nah, kalau kapasitas resminya 87.000 dan tiket yang terjual 72.000, ya bandingan saja hanya berapa persen yang tidak terjual, saudara-saudara ya. Berarti kan ini termasuk apa yang selama ini digembar-gemborkan, diviralkan di Indonesia oleh beberapa netizen. Saya nggak tahu motifnya apa ya, dia bikin hoax seperti itu. Ternyata tidak benar, saudara-saudara, karena fakta menunjukkan peminat sepak bola, peminat Manchester United itu masih berminat untuk menyaksikan pertandingan langsung di stadion, walaupun ASEAN All Star-nya bukan star.
saya cukup menggelitik juga, saudara-saudara. Cukup aneh juga lah kalau ada orang yang sebelumnya itu membanding-bandingkan bahwa tiket tim nasional Indonesia dengan tiket Manchester United ini lebih laku tiket. Ya sekarang begini aja lah, ngapain orang Malaysia nonton pertandingan timnas Indonesia lawan Cina? Ngapain saudara-saudara, ngapain ya? Ngapain orang Thailand nonton Indonesia lawan Cina? Ngapain? Ya yang pasti orang Indonesia nonton pertandingan Indonesia lawan Cina, dan tiketnya bisa terjual ludes karena ini adalah pertandingan level kualifikasi Piala Dunia. Saya yakin kalau pertandingannya hanya level uji coba atau Piala AFF atau apapun ya nggak akan serame itu. Tapi ini kan pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang levelnya bergengsi, lebih tinggi, saudara-saudara. Dan saya rasa bahkan Kamboja pun kalau dia tampil di kualifikasi Piala Dunia seperti Indonesia ini, pasti tiketnya akan penuh, habis terjual. Itu saya yakin. Bukan hanya Kamboja, Myanmar sekalipun yang sedang perang pun pasti juga sama. Jadi itu nggak bisa apple to apple, dan nggak ada gunanya juga ngapain membanding-bandingkan. Saya sudah pernah membahas ini, saudara-saudara, di edisi sebelumnya. Silakan saudara-saudara ngecek lagi kalau nggak percaya. Jadi nggak usah dibanding-bandingkan dan nggak ada manfaatnya juga. Masing-masing ada segmennya, ada segmen penggemar. Kalau penonton dari Indonesia nggak mau nonton pertandingan Malaysia, di Malaysia ya nggak apa-apa kan. Penduduk Asia Tenggara bukan hanya Malaysia, bukan hanya Indonesia. Pendukung Manchester United kan tidak hanya di Indonesia, di Malaysia juga banyak, di Singapura juga banyak, di Vietnam juga banyak. Ya paling mayoritas itu memang menurut saya datanya belum ada sih, tapi menurut pengamat saya ya kemungkinan besar itu mayoritasnya juga penonton dari Malaysia. Ya wajar lah saudara-saudara. Manchester United main di Indonesia, ya yang nonton banyak juga orang Indonesia, karena itu sudah hukum alam dan nggak perlu dibanding-banding dan nggak perlu bikin hoax lah, nggak bikin hoax kemudian diviralkan sampai berhari-hari, berminggu-minggu seolah-olah negara tetangga itu tidak bisa menggelar pertandingan internasional yang lebih bagus. Jangan seperti itu, kita saling menghargai aja karena masing-masing punya penggemar sepak bola masing-masing, dan setiap orang itu punya bebas untuk memilih untuk menonton pertandingan mana saja. Selanjutnya, para pemain ini akan kembali ke negaranya masing-masing untuk menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Asia, kemudian ya Piala Asia, karena Indonesia yang berangkat bukan pemain nasional. Kakang Rudianto dan Malik Rizaldi tidak masuk ke skuad tim nasional Indonesia. 32 pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan di Bali yang mulai tanggal 25 kemarin, tidak ada nama pemain itu, sehingga mereka ya akan kembali ke Indonesia ya liburan. liburan karena liga juga sudah selesai. Nah, pemain yang lain, pemain nasional yang lain seperti si Maung Win itu, si Maung Win. Nah, itulah. Kemudian siapa lagi ya pemain nasional Vietnam yang ada di Kim Sang Sik misalnya akan kembali untuk mempersiapkan tim nasional Vietnam menghadapi Malaysia pada kualifikasi Piala Asia 2027 yang jauh lebih penting itu nanti tanggal 10. Sementara pemain Malaysia saya rasa nggak ada yang pemain nasional ya, karena pemain nasionalnya kan tanggal 29 itu akan menghadapi pertandingan uji coba melawan Cape Verde, Tanjung Verde, Cabo Verde. Nah, setelah itu nanti akan menghadapi Vietnam tanggal 10 pada pertandingan kualifikasi Piala Asia. Begitu pula yang dari Thailand. Thailand itu juga nggak ada pemain nasionalnya, kayaknya saudara-saudara nggak ada pemain nasionalnya. Australia juga itu bukan pemain nasional. Kamboja saja yang pemain nasional, yang si Abdul Qadir, Abdel Qadir Kolibali, pemain naturalisasi dari Mali atau dari Pantai Gading, ya itu kembali. Jadi setelah ini agenda di Asia Tenggara tetap padat, pertandingan tim nasional yang cukup bermutu lah saudara-saudara. Ada yang berkualitas tanggal 10, ada juga sebelumnya ada yang melakukan pertandingan uji coba terlebih dahulu untuk pemanasan sebelum pertandingan tanggal 10, karena ini kualifikasi Piala Asia ini penting nanti. Asia Tenggara ini akan mengirim berapa wakil? Apakah akan mengirim 4 wakil seperti pada edisi sebelumnya di Qatar, atau hanya 1 wakil? Ya kalau 1 wakil saya rasa nggak mungkin ya, pasti ada 2 atau 3 tim lagi yang akan bisa lolos ke Piala Asia, saudara-saudara. Saudara-saudara, kepada netizen netizen Indonesia maupun netizen Malaysia, nggak usahlah kalian berkelahi, nggak usahlah kalian gaduh di media sosial, nggak usahlah kalian saling menyebar hoax,
saling menyebar fitnah, saling membanding-bandingkan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang ini membanding, woi lebih hebat ini, yang sana bilang lebih hebat ini, nggak usah. Kayak gitu itu nggak ada gunanya, ngapain juga lah. Kita bicara fakta saja lah, fakta saja di yang ada di lapangan itu seperti apa. Jadi kayak begini, rumor-rumor memviralkan bahwa ini pertandingan akan sepi, pertandingan nggak ada peminatnya, itu juga nggak usah dibahas lah, karena sumbernya juga nggak jelas. Bukan dari sumber pernyataan resmi. Dan ya biasalah, namanya pertandingan itu kan nanti jumlah penonton itu baru akan dilihat saat hari H pertandingan gitu loh. Kalau orang hanya pesan tiket, kemudian tiketnya sold out, itu bisa jadi itu belum tentu juga benar-benar sold out. Bisa jadi itu adalah strategi marketing, strategi bisnis untuk membuat pertandingan itu atmosfernya menjadi lebih heboh, lebih panas, lebih wah, itu saja. Jadi ada banyak hal yang tidak hitam di atas putih gitu loh, saudara. Jadi nggak usahlah kita, ini pelajaran aja ya, nggak usahlah kita menghina-menghina negara tetangga, nggak usahlah kita membanding-bandingkan, mengunggul-unggulkan kehebatan kita atau kehebatan siapapun itulah. Biasa-biasa aja, ini hanya sepak bola. Ini bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan mati-matian, karena setelah pertandingan sepak bola, setelah nonton MU, setelah nonton timnas Indonesia, timnas apapun itu, kita juga masih harus hidup sebagai manusia biasa yang bekerja, juga harus bekerja, cari makan, menghidupi keluarga Anda yang masih sekolah, kuliah, harus belajar supaya nanti bisa menjadi orang. Jadi itu aja, sudah. Santai aja, santai. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita bacotin. Tadi saudara-saudara, tadi kita bicara tentang ASEAN All Star yang secara mengejutkan mampu mengalahkan Manchester United, MU. 1-0 saudara-saudara dalam pertandingan persahabatan di Stadium Nasional Bukit Jalil. Skornya 1-0 melalui gol pemain Myanmar, mau win. Nah, mau win pada menit ke-71 melalui sebuah serangan balik cepat. Ya, ini memalukan bagi Manchester United yang mereka datang ke Malaysia ini dengan kekuatan terbaik, skuad terbaik dia. Kemungkinan ya karena lobby dari sponsor, dari penyelenggara, sehingga Manchester United mereka mendatangkan skuad terbaik, walaupun nanti tanggal 5 ada FIFA Matchday. Pemainnya setelah ini juga kemungkinan besar akan cuci gudang, akan dijual semua. Karena Manchester United musim ini gagal total, musim depan tidak akan tampil di kompetisi Eropa, hanya main di Liga Premier Inggris, di Piala FA, di Piala Liga. Jadi kemungkinan besar sebelum pemain-pemain itu dijual, dilepas, semuanya diberangkatkan ke Malaysia dan nanti Hong Kong. Hanya ada beberapa yang tidak ikut, misalnya si Victor Lindelof sama siapa itu, Christian Eriksen, kemudian Leny Yoro, karena ada yang kontraknya berakhir, ada yang cedera. Itu mereka yang tidak bahas. Selebihnya semuanya ikut, mulai dari kiper terbaik di planet Andre Onana, Harry Maguire, Casemiro, Bruno Fernandes, Kobe Mainoo, kemudian siapa lagi? Alejandro Garnacho. Semuanya ikut, saudara-saudara, semuanya ikut. Dan ternyata bahkan starting line up-nya juga starting line up terbaik mereka. Hanya ada beberapa pemain muda seperti si Haven. Nah, itu saja yang ditampil, hanya 3 atau 2 pemain muda yang ditampilkan, selebihnya pemain utama. Walaupun di babak kedua juga kemudian diganti semua pemainnya. Begitu pula dengan ASEAN All Star juga memasukkan pemain-pemain. Jadi tidak ada alasan untuk membela diri. Tidak ada alasan untuk bela diri, karena ya memang MU memang bapuk, saudara-saudara. Sekarang bukan lagi klub besar mereka, klub mediocre lah, kira-kira seperti itu.
lawan dari ASEAN All Star yang sebenarnya bukan star juga semuanya, karena starnya pada sibuk dengan urusan tim nasional di masing-masing negara. Jadi ya begitulah kenyataannya, saudara-saudara. Dan yang menarik adalah pertandingan tetap penuh, tiket juga tetap dijual dan banyak yang nonton, banyak yang beli. Beda dengan yang selama ini diviralkan di Indonesia, katanya tiketnya nggak laku. Jadi tolonglah Indonesia, netizen, jangan membuat rumor-rumor yang tidak bertanggung jawab, jangan bikin hoax. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Jangan bikin hoax. Kasihanilah diri Anda dan keluarga Anda. Jangan bikin malu negara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan. Ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!